Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandi Saputra, tinggal di Bekasi, Tambun Utara. Saya kuliah di Universitas Pancasakti Bekasi, yaitu di Cikarang. Jadi video kali ini saya mendapatkan tugas eh, dari etika bisnis, yaitu menjelaskan dari bab 8 sampai bab 12. Langsung saja ke intinya. Dari bab 8 yaitu tentang konsep keadilan dalam bisnis. Pengertian keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak berwenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah adil. Adil terutama mengandung bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia melakukan suatu keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Jadi bab 8 ini mengenai keadilan dalam bisnis. Jadi keadilan dalam bisnis itu merupakan satu sangat penting bagi kehidupan seseorang agar mudah dipercayai pada suatu pekerjaan itu. Langsung saja ke bab 9, yaitu profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya karakter atau watak. Kesusilaan etika berkaitan dengan konsep dan keyakinan individu atau kelompok dalam melakukan suatu hal, apapun itu benar atau salah, baik ataupun buruk. Dunia bisnis yang sehat akan lekat dengan etika dalam berbisnis. Sering terjadi keracunan antara etika bisnis dan etika profesi. Apakah ada keterikatan di antara keduanya? Dalam bab ini akan diuraikan tentang etika bisnis dan etika profesi. Etika merupakan sarana untuk melatih kedalaman sikap dan melatih kemandirian serta tanggung jawab dan kehidupan. Jadi itu penjelasan dari bab 9 mengenai profesi dan konsep dasar keadilan dalam bisnis. Langsung ke bab 10, yaitu persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Persaingan bisnis adalah istilah yang sering muncul dalam berbagai literatur yang menuliskan perihal aspek hukum persaingan bisnis. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan dan kompetisi. Persaingan adalah etika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti konsumen, pangsa pasar, peringkat survei, atau perseteruan atau rivalitas antara pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik, kualitas barang atau jasa yang baik. Tujuan mendorong persaingan usaha. Persaingan merupakan kondisi real yang dihadapi setiap orang di masa sekarang. Kompetisi dan persaingan tersebut bila dihadapi secara positif atau negatif bergantung pada sikap dan mental persepsi kita dalam memaknai persaingan tersebut. Hampir tiada hal yang tanpa kompetisi atau persaingan.
Dari dampak positif adanya persaingan usaha, yaitu kompetisi merupakan persaingan yang merujuk kepada kata sifat siap bersaing dalam kondisi nyata dari setiap hal atau aktivitas yang dijalani. Jadi itu penjelasan dari persaingan usaha dan larangan dalam bisnis. Langsung ke bab 10. Langsung ke bab 11, yaitu lembaga perserikatan bisnis. Definisi sengketa dalam keputusan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata konflik dalam bahasa Inggris. Selain istilah konflik, bahasa Inggris juga mengenal istilah dispute yang merupakan padaman dari istilah. Dalam bahasa Indonesia, Rahmadi 2011, proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak yang bersengketa. Aspek hukum penyelesaian sengketa bisnis. Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang win-loss, tidak responsif. Tim konsumen, proses berperkaranya, dan sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Jadi itu penjelasan dari bab 11 lembaga persengketaan bisnis. Langsung ke bab 12, yaitu relevansi antara etika dan bisnis. Di dalam kegiatan yang dilakukan manusia, semua diperlukan yang namanya etika. Demikian pula dalam bisnis, perusahaan tidak boleh melakukan bisnis secara semaunya tanpa memikirkan orang lain. Dalam membangun sebuah bisnis, kita harus dilibatkan, karena bisnis tidak hanya berbicara tentang penghasilan dan keuntungan besar, akan tetapi juga memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan. Jika Anda tidak memiliki etika dalam bisnis Anda akan mengorbankan nyawa banyak orang ketika menjalankan bisnis yang dijalankan oleh banyak orang. Tidak mungkin menjalankan bisnis sendirian dan tidak mungkin menjalankan bisnis sendirian. Pengertian etika bisnis. Etika berasal dari kata Yunani ethos, jamak berarti ada tiscat, ketika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada lingkungan maupun pada suatu masyarakat. Kesimpulan, ketika etika bisnis berlaku sebagai benteng bagi pemangku kepentingan. Etika bisnis juga memiliki fungsi yang mampu menyinergikan antara pemangku kepentingan dalam bisnis. Bisnis yang beretika akan membawa dampak baik pada perusahaan. Penerapan etika dalam kegiatan bisnis akan membawa dampak positif bagi kelangsungan suatu bisnis. Sampai sini saja penjelasan dari saya mengenai etika bisnis. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari pengucapan saya, mohon maaf, dibukakan pintu yang seluas-luasnya, karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.